Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia, Horas Medan, salam ahoy. Hai anak-anak, selamat pagi. Bapak ucapkan kembali bersama kami di Rusdian Effendi Channel. Konten-konten yang menjanjikan tentang bahasa, sastra, dan seni. Nah, kali ini bersama kita di Rusdian Effendi Channel, kita akan mempelajari atau mengadakan kegiatan tentang proses pembelajaran daring di Radio Republik Indonesia Pro 2 FM. Kali ini kita akan berbicara dan berbincang-bincang nanti tentang masalah profesi guru. Jadi kepada kita semua silahkan kalian lihat bagaimana cara kita, bagaimana perjuangan guru dalam rangka masa pandemi ini, dan tips-tips kita akan menjadi guru. Tapi sebelum ditonton silahkan subscribe video kami dan terus tekan tombol notifikasinya agar kamu menjadi orang pertama yang terus menonton video-video kami ini. Oke guys, mari kita saksikan. Check it out. Yang sangat menginspirasi kita, dan kita udah ada di program belajar di RRI Kelas Inspirasi Nisaban Kreatif. Ya, selamat pagi. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Kalau boleh tahu di mana nih posisi Pak? Saya bertugas di MTS Negeri 1 Medan, juga sebagai staf pengajar di UINSU dan STAIS Al-Hikmah. Dan saat ini sedang berada di rumah saya karena lokasi lagi pembelajaran daring ya. Jadi kita sedang di rumah. Nih, Pak, Ya, ya. Wah, mantap deh pokoknya. Baik Pak, untuk Bapak Rusdian Effendi MPD, berarti sekarang profesinya ada ngajar mahasiswa sama ngajar murid ya Pak? Iya, Kalau boleh tahu, untuk pertama kali awal Bapak menjadi profesi guru itu sejak kapan Pak? Iya. Sebenarnya saya tamatan S1 dari Unimed yang dulu masih IKIP ya. Jadi saat itu saya tamat tahun 99, tapi saya sudah mengajar di tahun 97, tepatnya di sebuah sekolah di Yayasan Dharma Wanita Provinsi Sumatera Utara yang di bawah naungan dari Gubernur Sumatera Utara. Nah, saat itulah saya mulai mengajar hingga sampai sekarang ini. Berarti udah lama juga ya Pak? Iya, begitu. Kalau boleh tahu kenapa sih Bapak ini pengen jadi guru gitu? Nah, apakah mungkin ada keinginan dari orang tua untuk nyuruh Bapak Rusdian Effendi ini untuk jadi guru gitu? Atau Iya. mungkin ini keinginan sendiri? Sebenarnya ini pertanyaan yang buat saya sebenarnya sulit untuk saya jawab sendiri. Tetapi awalnya memang cita-cita saya bukan guru ya. Cita-cita saya itu ingin jadi psikolog atau dokter gitu. Tapi karena berhubung kondisi perekonomian dan orang tua ayah saya meninggal, jadi kondisi itu yang menyebabkan proses berpikir saya lebih lanjut lagi untuk mencapai cita-cita gitu. Dan saya pun kepingin jadi guru ini setelah dinyatakan lulus di kedokteran, tetapi saya tidak ambil kedokteran itu dan saya coba dari jalur undangan dari MAN 1 karena saya alumni MAN 1 Medan untuk masuk ke jalur PMDK ya, peminat masuk perguruan tinggi dengan cara tanpa tes saat itu, dan masuk pada Stambuk 95 di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi sebenarnya saya masuk bukan jurusan itu sih, jurusan biologi dan matematik. Tapi itulah dia takdir ya, mungkin sudah jadi guru bahasa Indonesia. Dan saya prinsip hidup saya adalah saya selalu menekuni sesuatu yang harus dengan serius gitu. Jadi kalau kita serius dan semua kita kerjakan dengan baik, insya Allah segala hal itu mencapai pada titik yang sukses. Seperti itulah. Di masa pembelajaran daring ini memang guru itu dituntut untuk bisa melakukan teknologi digital dengan baik gitu. Nah, ada iya benar gitu. Karena kan masa daring ini kita harus guru itu memiliki 3M. 3M itu yang pertama media, yang kedua metode, dan yang ketiga materi. Nah, di segi media, guru itu harus bisa menempatkan berbagai bentuk aplikasi dalam pembelajaran seperti di WA, di blog, di Zoom, Webex, kemudian di Google Meet, Messenger, dan lain sebagainya ya. Tetapi ada juga yang kedua, 3M yang kedua itu dari metode. Jadi guru itu harus bisa bagaimana menyetir konten yang dia sampaikan dengan baik,
Jadi sesuai dengan instruksi. Intinya di sini kalau dalam pembelajaran daring, guru itu dituntut untuk pandai memberikan instruksi dengan jelas. Jadi kadang-kadang kan kita kalau pemberian instruksi yang tidak jelas menyebabkan komunikasi dalam pembelajaran daring itu terputus gitu. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Kemudian 3M yang ketiga adalah materi. Nah, materi ini di sini adalah bagaimana guru mampu mencari bahan dan mengelola bahan ini sehingga tersampaikan materi ini dengan baik. Kalau ditanya tentang bagaimana cara saya untuk membuat materi ini dengan baik, mungkin karena ini sebagai sebuah pengembangan kepribadian dan pengembangan profesi saya mengembangkan bahan materi pembelajaran ini dengan membuat konten YouTube gitu. Awalnya sih iseng-iseng ini Mas, saya buat iseng, berjalan dengan baik, tapi ditonton awalnya pertama sekali 2000 penonton. Saya asik, kok 2000 nih, banyak yang nonton. Saya upload lagi video saya yang kedua, ditonton 1000, upload lagi yang ketiga, ditonton 1000. Lama-lama keasikan, dan ya begitu, hingga saatnya pada 1 September saya dinyatakan sebagai YouTuber karena alhamdulillah sudah dimonetis, dan ini merupakan satu prestasi, pencapaian kompetensi dan kompetisi buat saya dalam rangka menyongsong era digital ini, gitu menurut saya Mas. Keren sekali ya. Jadi ternyata jadi guru ini sangat keren Pak ya. Ya. Harus beradaptasi dengan semuanya, harus bisa semuanya ya, walaupun belajarnya otodidak, bener Pak ya. Iya, sebenarnya saya juga bukan guru yang sangat pintar masalah IT gitu, tapi mungkin karena ada beberapa faktor ya, seperti misalnya keluarga yang mendukung, kemudian situasi dan kondisi yang mendesak kita memang harus bisa, kemudian juga memang guru itu harus mengembangkan kepribadiannya, karena kan kompetensi guru, standar kompetensi guru itu kan ada 4 ya, yang salah satunya kompetensi profesional. Nah, di dalam kompetensi profesional ini kan memang guru harus memiliki tugas, secara teknis dia harus mampu menguasai bahan, materi, standar kompetensi, dan melakukan refleksi dalam pembelajarannya. Nah, kalau dia rasa itu kurang, maka kompetensi-kompetensi lainnya harus ditingkatkan kembali gitu. Karena kan kompetensi guru selain kompetensi profesional, dia juga harus, seorang guru memiliki kompetensi pedagogik. Artinya dia harus mampu mengelola proses pembelajaran itu dengan interaksi antara siswa dengan guru itu dengan baik. Selain itu juga harus memiliki kompetensi kepribadian. Jadi kompetensi kepribadian ini kompetensi di mana seorang guru itu harus memiliki karakter profesional dan dia harus memiliki energi positif terhadap siswanya. Nah, ini yang terkadang menjadi sangat dilema buat kita guru-guru di Indonesia. Karena kompetensi kepribadian ini itu tergantung kepada sifat karakter seseorang terhadap penjiwaan dirinya terhadap guru ini. Jadi kadang-kadang yang namanya guru ini kadang-kadang hanya sekedar dia cari duit saja, tapi ada juga yang memang ditugaskan sebagai guru dan akhirnya dia sebagai mencari uang dari situ, dia juga mengembangkan kepribadian dia sehingga energi positif itu muncul. Jadi siswa itu senang pada kita sebagai guru. Dan yang terakhir adalah kompetensi sosial. Jadi dia mampu melakukan komunikasi dengan siswa, guru, dan masyarakat sekitarnya. Gitu Mas, menurut saya. Ini tadi ya, kreatif sekilas tentang profesi guru. Nah, nanti kita bakalan tanya-tanya lagi nih sahabat kreatif biar makin seru. Iya. Untuk kamu nih yang biar terinspirasi yang pengen jadi guru dan nggak tahu harus mulai dari mana, ntar bakalan bisa kamu tanya sahabat kreatif. Caranya gampang, kamu tinggal WhatsApp dan SMS di 0811 615924. Kamu kasihkan nama kamu serta lokasi kamu sahabat kreatif, terus pertanyaan kamu apa, ntar langsung dijawab deh oleh Bapak Rusdian FND FPD yang hari ini menjadi narasumber kita di Belajar di RRI Kelas Inspirasi. Jangan kemana-mana, aku bakalan balik lagi dan stay tune terus all yang produk FM RRI Medan, suara kreativitas. Halo Bapak Rusdian. Ya, halo. Baik, nah Pak, ini berkenaan dengan guru. Nanti saya ada games juga nih Pak, ada challenge yang bakalan saya kasih. Tapi sebelum saya kasih challenge, saya pengen tahu nih Pak, kan banyak nih terkadang teman-teman yang pengen jadi guru itu mengalami kesulitan ketika menyampaikan materi ini dalam kelas. Nah, awalnya memang semangat sih, wah jadi guru lah tinggal ngomong aja. Tapi ketika berada di depan siswa itu menyampaikan materi itu sangat sulit. Nah, kira-kira dari Bapak itu tips
ada nggak tips untuk mengatasi kesulitan yang dialami oleh guru-guru di kelas dalam proses menyampaikan materi? Baik. Sebenarnya kalau kita kembalikan kepada bagaimana materi itu disampaikan di kelas dan kesulitan-kesulitan kendala yang dihadapi kita, pertama sekali pada saat penyampaian materi itu kita harus mengetahui dulu latar belakang karakter dari siswa itu. Dia karakter itu misalnya siswa SMP ya, berbeda dengan siswa SMA. Jadi suasana belajar juga sangat mempengaruhi terhadap kondisi dan keadaan perkembangan siswa tersebut gitu. Nah, kalau kita berada di siswa SMP, maka kebiasaan mereka yang setengah bermain dan setengah mengalami proses perubahan mental atau pubertas, maka saat itu kita harus mengkombinasi di antara kedua sistem itu gitu. Jadi pertama kali kita masuk, kita harus membuat brainstorming, pemanasan dulu, atau mengajak mereka untuk berpikir ke kehidupan nyata tentang materi yang kita sampaikan ini sehingga lebih mengena. Kedua, kita harus ada tegur sapa dan komunikasi awal kepada siswa agar ada komunikasi secara runtun gitu. Jadi penyampaian materi itu jangan langsung kita sampaikan sebelum kita tahu dulu bahwa anak ini bisa nggak mengikuti materi kita gitu. Dan tegur sapa dalam proses pembelajaran itu selalu harus hadir gitu. Jangan kita satu suara saja, tetapi kita harus memberikan pertanyaan atau selingan kepada mereka sehingga bisa saling interaksi gitu Mas, menurut saya. Oke. Kalau jadi guru ini Pak lebih banyak sukanya atau lebih banyak dukanya sih Pak? Campur aduk. Kalau menurut saya campur aduk ya. Ada sukanya juga ada dukanya. Tergantung dari perspektif siapa yang memandangnya. Tapi kalau saya memandang tentang profesi guru ini, kalau memandang dukanya itu merupakan sebuah tantangan saja buat saya gitu. Tapi kalau memang ini sudah resiko kita sebagai guru, apapun resikonya ya harus kita jalani gitu. Tapi sukanya banyak sih gitu. Contoh, saya dari mengajar dari tahun 97 sampai dengan sekarang itu terkadang dipanggil lagi bukan Pak Guru gitu. Banyak siswa saya manggil saya jadi ayah. Karena mungkin kedekatan psikolog terhadap anak-anak ini, jadi mereka memanggil saya itu bukan lagi guru gitu. Jadi ini kedekatan inilah ya. Jadi dengan cara-cara seperti ini kita bisa menyampaikan sesuatu. Bahkan mereka itu seperti anak angkat saya gitu. Ada yang sudah menikah dan berkeluarga, hari raya datang ke rumah saya berkunjung dan sebagainya, menjalin silaturahim dengan baik. Nah inilah satu kebanggaan buat kita guru bahwa kita tetap dihargai kita dihargai siswa kita dimanapun kita berada. Dan satu lagi, kadang-kadang dalam kondisi kita terjepit dalam satu hal masalah, misalnya saya pernah ngalami ban kereta saya, sepeda motor saya itu bocor gitu. Tiba-tiba di tengah jalan tuh lewat siswa saya, mantan siswa saya, dia berhenti tuh gitu. Dia bilang, Pak Guru ya, Pak Rusdian ya gitu. Kenapa Pak gitu. Jadi dia bantu kita. Bahkan ada juga sebuah kejadian yang unik ini, lagi saya naik angkot ya, turun dari angkot mau bayar, itu angkotnya jalan aja. Saya juga heran apa ini gitu. Kemudian dapat 2 hari kemudian baru dapat SMS, Pak yang Bapak naik itu angkot saya gitu. Jadi ini satu pengalaman yang unik gitu. Iya. Luar biasa nih sahabat kreatif, ternyata profesi jadi guru dimanapun kita berada, ketika kita memberikan satu ilmu kepada siswa-siswa lain, mereka pasti ingat semua Pak ya. Bener, tapi juga sebaliknya Mas, jangan lupa juga kadang-kadang ada juga siswa itu kan yang suka mengingat semua hal yang bentuknya jelek dari sosok guru gitu. Kadang-kadang kan kalau kita marah, membahasakan sesuatu itu, maaf cakapnya dengan bahasa-bahasa kotor, kadang kita dilabelkan mereka dengan bahasa-bahasa itu. Nah ini yang sebagai guru juga kompetensi kepribadian ini yang seperti tadi saya katakan, dia harus memberikan energi positif dengan siswa sehingga siswa tidak memberikan label negatif kepada kita gitu. Ada yang bilang nanti, oh ini Ibu Berta, atau ini oh Ibu Komo, oh ini Pak Kombet dan lain sebagainya. Jadi istilah-istilah itu muncul karena mungkin kebiasaan-kebiasaan kita yang dinilai mereka gitu. Menurut saya seperti itu. Terakhir nih ada challenge sebelum kesimpulan karena udah hampir jam 11 juga. Ini challenge-nya jawab cepat ya Pak. Oke. Jawab cepat, jangan jeda Pak ya. Ya. Apa itu challenge-nya? Challenge, ini siswa laki-laki atau perempuan?
Perempuan, Perempuan alasannya? karena perempuan adalah sesuatu yang terindah. Oke. Yang kedua, milih ngajar daring atau ketemu langsung? Ketemu langsung. Alasannya? Alasannya karena siswa itu memberikan inspirasi buat hidup kita. Terakhir, perasaan atau logika? Logika, Alasan? karena sesuatu disampaikan dengan logika akan menyebabkan kita menjadi intelektual yang lebih bagus. Iya. Oke, terima kasih buat Bapak. Iya, terima kasih juga. Rusdian Effendi yang Iya. hari ini sudah berhadir. Juga terasa juga dalam jam 11 siang, Pak. Silakan untuk menyampaikan kesimpulan ya. Baik. Pada kelas inspirasi hari ini. Baik, saya akan menyimpulkan bahwa guru itu adalah sesuatu orang yang digugu dan ditiru dan merupakan pilar pendidikan, dan keberhasilan pendidikan itu dipengaruhi oleh strategi guru dalam meningkatkan kompetensinya. Ada 4 kompetensi guru yang harus dikuasai guru. Pertama, kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Dan dalam menyongsong era digital ini, ada ragam-ragam guru yang harus kita pahami di sini. Ada guru yang hanya sekedar buka buku, baca, dan jawab. Ada juga guru yang cuma ceramah, tanya jawab. Ada guru yang pandai IT tapi tak pandai mengajar. Tapi sekarang kita harap ada guru yang harus bersebut guru milenial, yang pandai ngajar dan IT-nya oke. Menurut saya seperti itu. Oke, satu lagi Mas, simpulannya. Silakan, Pak. Jangan lupa untuk tonton Rusdian Effendi channel YouTube saya, dan silahkan subscribe bagi yang belum, dan terus tonton, tekan tombol notifikasinya agar kita semua menjadi orang pertama yang terus menonton video-video kami itu. Oke, itu Mas. Boleh. Ya, silakan. Iya. Iya, karena ada satu yang baru loh Mas. Ada satu yang baru, saya baru ini membuat konten, biasanya kan bahasa sastra dan seni. Kali ini saya mau nyanyi, jadi guru bernyanyi. Boleh kan guru boleh nyanyi? Boleh. Jadi nanti lihat di YouTube saya berusaha untuk mengembangkan talenta saya yang lain selain mengajar. Gitu Mas. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih kembali. Effendi udah meluangkan waktunya untuk belajar di RRI Kelas Inspirasi Iya. Jumat 4 Desember 2020. Semoga Bapak sehat terus, dan terima kasih sudah menginspirasi Amin. oleh sahabat-sahabat kreatif yang lainnya, Pak. Iya, terima kasih juga kembali. Bapak, sampai jumpa, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari sahabat kreatif ada Bapak Rusdian Effendi SPD yang udah bergabung bersama Aruni belajar di RRI Kelas Inspirasi UFM RRI Medan. Nah, ini perdana sahabat kreatif belajar di RRI Kelas Inspirasi, dan jangan lupa buat kamu untuk selalu dengerin Kelas Inspirasi setiap Jumat sahabat kreatif jam 10 sampai dengan jam 11, tentunya dengan profesi dan orang yang berbeda, biar kamu makin semangat lagi nih untuk mengejar cita-cita kamu sahabat kreatif yang hari ini pengen jadi guru. Alhamdulillah sudah termotivasi ya oleh Bapak Rusdian Effendi. Yuk buruan kejar gimana teknis kamu sahabat kreatif, gimana cara kamu itu kembali ke masing-masing ya. Jadi kamu cuma bisa mendengarkan pengalaman dari Pak Rusdian Effendi yang pastinya itu akan membuat kamu termotivasi kembali untuk menjadi guru ya. Oke, terima kasih banyak. Argun pamit, dan sahabat-sahabatku nanti ada rekan Desi Utami yang bakalan nemenin kamu di Pro 2 Kreatif dan juga di Pro 2 Isu. Argun akan kembali mengisi ruang dengar kamu besok di hari Sabtu ya sahabat kreatif. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa untuk menjadikan generasi muda sebagai headline. Bye bye.